Dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur dalam tenang. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Tengah bersuara membangkangnya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam gelap. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anakmu berilah berkat, dan hidup serta-Mu di segala. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah malam Natal ini. Tema renungan malam ini adalah Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari kitab Lukas 1 ayat 26 hingga 38. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Kiranya ibadah ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan, Sang Bayi Natal yang telah datang di dunia. Pada malam itu, para gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Jemaat, mari berdiri untuk menyambut Sang Immanuel yang datang melawat kita. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat
satu lengan melanda dunia, menyangkal kidung kabar baik sekian lamanya. Hai insan, buka hatimu, mengapa rusuh? Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing bagi kita dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita. Dan menyertaimu juga. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai lihat hari jadi terang, lebarmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Jemaat yang dikasihi Allah, di keheningan malam Natal ini, mari mengaku dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa cahaya terang benderang di tengah dunia yang gelap gulita karena dosa. Tuhan, ampunilah kami. Engkaulah Sang Pembebas yang mengangkat beban derita kami dan mematahkan tongkat-tongkat penindas. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan, ampunilah kami. Engkaulah penasehat yang ajaib, Raja perkasa, pembawa damai, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Semoga kami beroleh kekuatan batin supaya merasakan damai-Mu dan tidak takut menghadapi kehidupan sehari-hari. Bintang bersinar terang, datang ya Yesus segera. Hatiku hangatlah, khawatir hilang lenyap, hidup menjadi cerah, datang ya Yesus segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku akan dosa kita, maka berita anugerah bagi kita dalam
Mika pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4a. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya daripada saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari surga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibaharui oleh kasih-Nya, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Allah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur atas anugerah Tuhan, sukacita di malam Natal ini Bapa, kami hendak disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu. Kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini, kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38 yang menyatakan demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di malam Natal ini? Harapan kami Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, karena sukacita kita berdasarkan pada firman. Melalui pembacaan firman dalam Injil Lukas pada hari ini, Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter yang menyampaikan tulisannya, dan kelanjutan daripada Injil Lukas adalah Kisah Para Rasul,
Kisah Rasul adalah kitab sejarah tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan tema yang diberikan bagi kita pada malam hari ini, jadilah padaku menurut perkataanmu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas menceritakan tentang kelahiran Kristus kepada Maria pada bulan yang ke-6. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bapak Ibu Saudara, jelas dalam ayat 26-27 tadi, Maria tinggal di Nazaret. Nazaret ini di wilayah Galilea. Galilea ini mempunyai dua makna, daerah pantai, orang-orang sederhana. Maknanya juga orang-orang yang berada dalam penderitaan, daerah yang belum mengenal Kristus. Penduduk Nazaret dipandang rendah oleh orang-orang penduduk kota lainnya. Maria dan Elizabeth berasal dari suku Lewi, bertunangan dengan Yusuf dari suku Yehuda, keturunan Raja Daud. Saudara-saudara, pertunangan dalam konteks Yahudi secara hukum disamakan dengan perkawinan. Biasanya hari perayaan kawin diadakan 1 tahun kemudian, dihitung sejak pasangan tinggal bersama. Saudara-saudara, Tuhan menjumpai Maria di Nazaret, kota yang dipandang rendah. Kenapa Tuhan tidak menjumpai di atas kalangan orang-orang yang berada? Kenapa harus dalam kalangan orang-orang yang menderita, orang-orang yang sederhana? Itu menunjukkan Yesus hadir di dunia ini untuk orang-orang yang menderita, yang miskin, yang tersisih. Tuhan memilih Maria untuk menjadi berkat bagi dunia karena kuasa Tuhan. Tuhan memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga itu karena kuasa Tuhan, anugerah Tuhan. Ayat 28 sampai dengan ayat 30, Bapak Ibu, kita melihat di sini ada salam. Salam ini artinya selamat. Salam ini artinya bersukacitalah. Engkau yang dikaruniai artinya engkau yang diselamatkan. Ungkapan salam ini membuat Maria bingung dan bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Ayat 29. Hati Maria ditenangkan dengan ucapan jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, ucapan jangan takut, jangan khawatir, kalau kita teliti baca dalam Alkitab, ada 365 kali. Bapak, Ibu, 1 tahun ada berapa hari? 365. Itu berarti setiap hari Tuhan memberikan bagi kita satu obat, satu pilnya Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Maukah kita minum obatnya Tuhan itu? Tapi seringkali Bapak Ibu kita katakan, Tuhan ini masalah saya, ini pergumulan hidup saya. Kadangkala kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita ambil alih lagi, itu namanya kita menyombongkan diri. Di tengah-tengah rasa ketakutan, Tuhan hadir memberikan ketenangan kepada Maria, jangan takut. Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada Maria. Saudara-saudara, kita hidup karena anugerah, karena kasih karunia Allah. Maria dalam situasi yang bingung, dalam situasi yang panik, Tuhan beri ketenangan, jangan takut. Sebagai jemaat, Tuhan hadir memberikan ketenangan dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Ada banyak pergumulan yang kita alami sepanjang Januari sampai dengan hari ini, tanggal 24. Tapi Bapak Ibu, kita bisa ada sampai dengan saat ini. Itu karena kuasa Tuhan. Tuhan hadir dalam kondisi situasi apapun yang kita hadapi. Ayat 31 sampai dengan 33, Maria sebagai perawan. Tuhan pakai menjadi alat untuk melahirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Kelahiran Kristus sudah jauh sebelumnya disampaikan dalam konteks perjanjian lama dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu rusak, Allah berjanji bahwa akan datang juru selamat melalui seorang perempuan.
Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Namun dalam kehidupan Yesus sebelum datang ke dalam dunia ini sudah ditolak oleh dunia. Waktu kelahiran Yesus dalam Lukas 2 ayat 7 dikatakan tidak ada tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita menolak kehadiran Kristus dalam hidup kita karena kesibukan, karena kehidupan, pergumulan-pergumulan kita hadapi. Kadangkala kita katakan, maaf, tidak ada tempat bagimu Yesus dalam hidupku. Dunia menolak kehadiran Kristus, tapi Yesus tetap menyatakan kuasanya. Dan kasih Allah itu terwujud. Allah memilih Maria sebagai alat Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Yesus Kristus artinya orang yang diurapi oleh Tuhan menjadi Raja damai sejahtera yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Ayat 34 sampai dengan ayat 37, Bapak Ibu Saudara, wajar Maria bertanya bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Pergumulan yang dihadapi oleh Maria ini karena saat itu kalau ketahuan bahwa sudah hamil sebelum perkawinan, akan dirajam, akan dilempari batu sampai meninggal. Jawaban malaikat bahwa kelahiran Yesus merupakan bagian dari penciptaan Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Anak yang akan lahir itu disebut kudus, anak Allah. Penjelasan malaikat membuat Maria menjadi percaya tanpa meminta. Maria sudah mendapatkan tanda. Dan dalam firman ini juga Bapak Ibu kita melihat ada tokoh perempuan yaitu Elisabet yang mandul. Orang kalau mandul pada saat itu menjadi satu olok-olokan, satu penghinaan. Tapi yang menarik pada masa tua, Tuhan memberikan berkat bagi Elisabet mengandung seorang anak laki-laki yang kita kenal, yaitu Yohanes Pembaptis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan memakai Maria, Tuhan memakai Elisabet, perempuan-perempuan yang pada saat itu direndahkan. Tapi Tuhan mengangkat citra mereka, Tuhan mengangkat kehidupan mereka untuk menjadi alat Tuhan. Dalam ayat 38, dalam kerendahan hati Maria percaya dan menyadari akan panggilan Tuhan dengan ucapan jadilah kehendakmu. Bapak Ibu, bahasa iman yang dikemukakan jadilah kehendakmu. Dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, apakah kita juga seperti Maria, jadilah kehendakmu? Kita ingat tokoh Yesus dalam doa di Taman Getsemani. Menghadapi cawan, menghadapi penderitaan, apa doa yang Yesus ungkapkan? Jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmulah yang jadi. Waktu Stefanus dilempari dengan batu, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan. Dan dia berdoa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teladan Kristus yang diwarnai dalam kehidupan Stefanus, begitu juga bagi kita sebagai orang percaya. Jadilah kehendakmu. Apakah dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan sepanjang masa pandemik ini, kehendak Tuhan yang terjadi atau kehendak kita? Marilah saudara belajar dari sikap Maria yang berani mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Iman yang diutarakan oleh Maria ini dan amin, amin artinya pasti. Dalam situasi pandemi COVID-19 kita boleh hidup sampai dengan hari ini karena kuasa Tuhan. Dengan iman kita yakini Tuhan menjaga di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita sakit, di saat kita berduka cita, dalam masalah-masalah keluarga, dalam masalah-masalah apapun yang kita hadapi, kita melihat Tuhan berkuasa untuk menjaga, memelihara, menolong.
khusus di malam Natal ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat peristiwa kelahiran Kristus dari anak darah Maria, memperlihatkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya setiap doa dan harapan kita yang baik yang mungkin menurut ukuran manusia itu mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu masih ingat lagu yang seringkali kita dengarkan di lagu rohani yang dinyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau Bapak Ibu masih ingat lagu itu, mengungkapkan bagi kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu berangkat daripada firman Tuhan ini. Allah menyediakan bagi kita apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memilih Maria, Tuhan memilih Elizabeth, Tuhan juga memilih Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menyatakan damai sejahtera Allah. Amin. Tunggu lahir di Bethlehem, namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya, Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Jemaat, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah bersama kita sehati di dalam doa syafaat. Bapa di surga, dalam pengucapan syukur atas anugerah Tuhan, sukacita di malam Natal ini, kami mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas. Tuhan boleh memakai Maria, Tuhan boleh memakai Elizabeth untuk menyatakan kuasa kasih dan anugerah Tuhan dalam pergumulan yang dihadapi. Tuhan hadir memberikan kekuatan penghiburan, jangan takut. Tuhan memberikan sukacita di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, ada berkat, ada sukacita yang boleh terwujud. Kami kembalikan syukur limpah terima kasih atas anugerah Tuhan di malam Natal ini. Tuhan boleh menjaga kami sepanjang tahun ini. Itu semua karena kasih karunia Allah. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini. Tuhan berkati PGI, BAMAK, Pekebaran Injil di Indonesia, Gereja GPIB, program Majelis Sinode, mupal-mupal yang ada regio, dan khususnya jemaat-jemaat-Mu. Secara khusus jemaat Bukit Saitun, Surabaya. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga,
rekan-rekan presbiter yang melayani, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi kami. Begitu juga dengan organis, prokantor, petugas multimedia, sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi dalam ucapan syukur kami atas berkat pertolongan dan anugerah-Mu. Kami serahkan kehidupan kami bersama di malam Natal ini. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi panitia persidangan sinode, para presbiter unit misioner. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi BPPJ dalam jemaat-Mu. Pegawai kantor kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa bagi warga jemaat, lanjut usia, anak-anak remaja, pemuda, dalam masa pendidikan mereka, pergaulan, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, keluarga-keluarga yang terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID-19, keluarga-keluarga yang berduka cita, ibu-ibu hamil, dan keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak. Kami yakini berdasarkan firman pada hari ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, memelihara, melindungi jemaat Tuhan yang bersuka cita berulang tahun, kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit, dalam pengucapan syukur sukacita di malam Natal ini, berjumpa dengan sanak keluarga maupun terpisah dengan sanak keluarga. Kami mohon Tuhan memberikan sukacita, pengucapan syukur dalam ibadah malam hari ini. Kami serahkan semua jemaat-Mu dalam pimpinan Tuhan. Jemaat Tuhan dalam pergumulan kesehatan yang terganggu. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati, menjaga, melindungi. Kami serahkan Ibu Malole, Ibu Lita Mirah, Ibu Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Rewaru. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan Bapak dan Ibu Poyo. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi Ibu Kawi, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, Bapak Lapian, Bapak Fredrik Shores, Bapak Hardi Suwito. Ya Tuhan, begitu juga dengan rekan sepelayanan kami, Ibu Ludia. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Kami serahkan penderita sakit COVID-19 dan keluarga. Kami mohon kesembuhan daripada Tuhan bagi semua saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan sakit. Kami mohon Tuhan nyatakan kuasa kasih dan kesembuhan-Mu. Bapa di surga, di malam Natal ini, kami berdoa bagi para medis yang ada, dokter bersama dengan keluarga, perawat bersama dengan keluarga, dan staf para medis yang bertugas di garda terdepan pandemi COVID-19. Kami mohon kuasa Allah memberikan kekuatan dalam menjalankan tugas mulia yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan keluarga, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf bersama dengan keluarga, para menteri. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi gubernur, wali kota, TNI, Polri. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Semua saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan dalam pemerintahan, kami mohon Tuhan memakai mereka sebagai alat Tuhan yang hidup untuk menyatakan kuasa kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan hari ini dan seterusnya. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Terima kasih atas sukacita di malam Natal ini. Terima kasih atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kebahagiaan Natal bukan dikarenakan oleh semaraknya perayaan, tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Persembahan jemaat yang terkumpul dapat diberikan melalui koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat yang terdekat, atau dapat diserahkan langsung ke kantor GPIB Jemaat Bukit Saitun, Jalan Pucang Anom Timur 3 nomor 27 Surabaya pada tanggal 28 hingga 30 Desember jam 8 hingga 15.30 dan tanggal 31 Desember dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Dan dapat juga ditransfer melalui rekening Bank Mandiri yang nomor rekeningnya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan jemaat. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk menyambut doa syukur secara berbalasan. Terimalah pemberian kami ini, ya Yesus, Putra Natal, meskipun bukan berupa emas, kemenyan, ataupun mur, seperti pemberian para majus dahulu. Namun lewat pemberian ini, kami ingin menyatakan kesediaan untuk memberi seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mempersembahkan dirimu bagi keselamatan kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Saitun Surabaya mengucapkan selamat menyambut Natal pada malam hari ini, dan warga jemaat dapat beribadah keluarga bersama-sama dengan liturgi yang telah disiapkan oleh gereja. Dapat di-download juga melalui link yang tersedia di deskripsi kanal YouTube ini. Warga jemaat dapat mengikuti perayaan Natal jemaat yang akan kita upload melalui kanal YouTube kita pada tanggal 26 Desember pukul 18.00. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena perkenan Tuhan saja kita semua dapat beribadah menyambut malam Natal ini melalui online. Selama pandemi yang kita alami tidak membuat kita putus asa, tetapi sebaliknya kita bersukacita dengan penuh harapan akan kedatangan Kristus yang malam ini kita peringati kelahirannya. Karena rela Kristus hadir ke dunia ini, itu semua karena kasih dan cintanya kepada umat pilihannya. Tuhan juga meminta agar kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama, membagikan kasih dan cinta Tuhan Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita sambut kelahiran Kristus dengan penuh sukacita. Atas nama Jemaat GPIB Bukit Saitun Surabaya,
kami menyampaikan selamat memasuki malam Natal, selamat menerima kasih cinta Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam amanat pengutusan dan penyalaan lilin Natal. Ya Tuhan, dalam kegelapan hidup yang kami alami, Engkau berkenan hadir, menyapa kami dengan api yang abadi. Terang itu menerangi hidup kami, supaya kami berani menjalani hidup, karena Engkau mengundang kami berhimpun di sekitar palungan-Mu. Jemaat, marilah berdiri.
dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Raja Damai membawa sukacita dan damai pada seluruh bumi. Sukacita dan kedamaian Natal mampu mengikis segala benci dan prasangka, juga menghadirkan kasih dan kesempatan baru bagi semua orang. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menyambut kelahiran Kristus dengan terlebih dahulu mendamaikan hati kita, kemudian menyebarkan damai itu kepada semua orang. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.